Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali teman-teman para pejuang ASN. Hari ini kita masuk ke dalam sesi latihan soal ya. Untuk P3K, kompetensinya adalah tenaga kesehatan atau nakes. Untuk formasi jabatannya adalah administrator kesehatan ahli pertama. Ini bagian ketiga teman-teman ya. Nah, dalam bagian ketiga ini atau part 3 itu akan ada sebanyak 50 soal nanti yang akan kita simulasikan. Dan soal-soal yang kita susun ya, yang kita buat itu sudah menyesuaikan kisi-kisi dari Menpan RB atau materi pokok dari Menpan RB ya. Oke. Jadi ini teman-teman materi pokok yang ditetapkan ya oleh Menpan RB ada 10 ya teman-teman. Ada kemampuan umum, kemudian ada kemampuan khusus ya. Jadi ada 10, 5 kemampuan umum. Ini bisa dibaca-baca teman-teman. Nah, semua soalnya dari sini. Kemampuan ada kemampuan khusus ya. Nah, yang harus dimiliki oleh si administrator kesehatan ahli pertama. Jadi 5 ini materi yang akan diujikan sesuai dengan keputusan Menpan RB. Oke, tidak berlama-lama kita langsung saja menuju soal yang pertama. Dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Kesehatan terdapat ketentuan mengenai kenaikan pangkat. Salah satu syarat kenaikan pangkat dari ahli pertama ke ahli muda adalah A. Mendapatkan nilai kinerja sangat baik dalam 3 tahun terakhir. B. Menyelesaikan pendidikan lanjutan di bidang kesehatan. C. Memenuhi angka kredit kumulatif dan capaian minimal di bidang pengembangan profesi. D. Menyusun laporan tugas jabatan yang diakui oleh kepala unit kerja. Atau E. Mengikuti pelatihan dasar jabatan administrasi tingkat lanjut. Jawabannya adalah yang kita lihat ya, jawaban yang benar itu adalah yang C, teman-teman. Pembahasannya, kenaikan pangkat dalam jabatan fungsional kesehatan masyarakat mensyaratkan angka kredit kumulatif yang terdiri dari komponen utama ya, pelaksanaan tugas jabatan dan pengembangan profesi. Pengembangan profesi mencerminkan peningkatan kompetensi pegawai dalam menjalankan tugasnya ya. Jadi teman-teman jawabannya yang C ya. Memenuhi angka kredit kumulatif dan capaian minimal di bidang pengembangan profesi. Selanjutnya, berdasarkan Permenpan RB nomor 3 tahun 2020, penghitungan angka kredit untuk kegiatan pengembangan profesi dilakukan dengan mempertimbangkan A. Frekuensi kegiatan yang dilakukan dalam 1 tahun. B. Tingkat kesulitan dan dampak dari hasil kegiatan. C. Rekomendasi dari atasan langsung dan kepala unit kerja. D. Jumlah pegawai yang terlibat dalam kegiatan tersebut. Atau E. Durasi waktu yang dihabiskan untuk menyelesaikan kegiatan. Jawabannya adalah kita lihat ya. Yang benar itu adalah yang B ya teman-teman ya. Kita lihat pembahasannya. Angka kredit untuk kegiatan pengembangan profesi dihitung berdasarkan tingkat kesulitan dan dampaknya. Hal ini bertujuan untuk mendorong pegawai berkontribusi pada kegiatan yang relevan dan strategis bagi organisasi ya. Jadi jawabannya yang B teman-teman, tingkat kesulitan dan dampak dari hasil kegiatan. Selanjutnya, menurut peraturan pemerintah ya atau PP nomor 11 tahun 2017 tentang manajemen PNS, salah satu dasar pelaksanaan promosi jabatan fungsional adalah A. Kebutuhan organisasi yang terencana dalam dokumen kerja. B. Penilaian subjektif dari atasan langsung. C. Keinginan pegawai untuk menambah pengalaman kerja. D. Keberhasilan pegawai dalam menyelesaikan tugas tertentu. Atau E. Penempatan pegawai baru sesuai rotasi jabatan.
Kita lihat yang benar itu adalah yang A ya, teman-teman. Pembahasannya. Promosi jabatan fungsional harus didasarkan pada kebutuhan organisasi yang telah direncanakan dalam dokumen kerja, seperti analisis jabatan dan beban kerja sesuai peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2017. Hal ini memastikan promosi dilakukan secara objektif dan strategis. Ya, jadi jawabannya yang A ya, teman-teman. Berdasarkan kebutuhan organisasi yang terencana dalam dokumen kerja. Selanjutnya, dalam Permenkes nomor 45 tahun 2022 disebutkan bahwa pelaporan kinerja seseorang administrator kesehatan ahli pertama harus dilakukan secara berkala. Tujuan utama pelaporan kinerja ini adalah A. Memastikan akuntabilitas penggunaan sumber daya kesehatan. B. Memenuhi persyaratan administratif untuk pengajuan angka kredit. C. Memberikan gambaran kepada kepala unit kerja tentang rencana kerja. D. Menilai tingkat pemahaman pegawai terhadap tugas jabatan. Atau E. Mendokumentasikan hasil kerja untuk kepentingan promosi jabatan. Jawabannya adalah yang Kita lihat jawaban yang benar itu adalah yang A. Pembahasan. Pelaporan kinerja bertujuan untuk memastikan akuntabilitas dalam pelaksanaan tugas dan penggunaan sumber daya kesehatan. Administrator kesehatan harus menunjukkan bagaimana aktivitas mereka berdampak pada organisasi sesuai tujuan pelayanan kesehatan. Jadi jawabannya yang A ya, teman-teman ya. Memastikan akuntabilitas penggunaan sumber daya kesehatan. Selanjutnya, menurut Permenpan RB nomor 13 tahun 2019, salah satu komponen penilaian angka kredit seseorang administrator kesehatan adalah kegiatan pengembangan profesi. Contoh kegiatan ini adalah A. Menyusun laporan keuangan tahunan untuk unit kesehatan. B. Memberikan pelatihan teknis kepada tenaga kesehatan lainnya. C. Melakukan survei kepuasan masyarakat terhadap fasilitas kesehatan. D. Menyusun rencana anggaran, kegiatan operasional. Atau E. Membantu pelaksanaan administrasi kepegawaian di unit kerja. Jawabannya adalah kita lihat ya, jawaban yang benar itu adalah yang B ya. Pembahasannya. Kegiatan pengembangan profesi melibatkan peningkatan kompetensi melalui berbagi ilmu atau pelatihan. Memberikan pelatihan teknis adalah salah satu contoh kegiatan pengembangan profesi yang dapat dinilai untuk angka kredit. Ya, jadi bisa memberikan pelatihan teknis kepada tenaga kesehatan lainnya. Selanjutnya, berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, hak pasien dalam pelayanan kesehatan meliputi hal berikut kecuali A. Mendapatkan informasi lengkap tentang diagnosis dan pengobatan. B. Memilih dokter atau fasilitas kesehatan tertentu untuk berobat. C. Mendapatkan layanan kesehatan tanpa diskriminasi. D. Menuntut kompensasi finansial jika tidak puas dengan hasil pengobatan. Atau E. Mendapat privasi atau informasi kesehatan pribadi. Jawabannya adalah kita lihat ya, teman-teman, jawaban yang benar itu adalah yang D. Pembahasan. Hak pasien meliputi akses terhadap informasi, kemudian layanan tanpa diskriminasi, dan privasi. Namun, kompensasi finansial hanya berlaku jika ada kendala kelalaian medis atau pelanggaran hukum, bukan sekedar ketidakpuasan. Ya. Jadi jawabannya yang D, teman-teman. Menuntut kompensasi finansial jika tidak puas dengan hasil pengobatan. Nah, ini tidak termasuk menjadi hak pasien ya. Selanjutnya, dalam Permenkes nomor 11 tahun 2017, pengelolaan fasilitas kesehatan diatur untuk memastikan mutu pelayanan. Salah satu prinsip dasar yang harus diterapkan dalam pengelolaan fasilitas kesehatan adalah A. Peningkatan aksesibilitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat. B. Penyediaan layanan khusus untuk kelompok ekonomi menengah ke atas. C. Penetapan tarif layanan yang seragam di seluruh wilayah. D. Pengurangan jumlah tenaga kesehatan untuk efisiensi biaya. Atau E.
penyediaan layanan berbasis digital sebagai prioritas utama. Jawabannya adalah kita lihat jawaban yang benar itu adalah yang A. Pembahasannya, pengelolaan fasilitas kesehatan harus mengutamakan peningkatan akses bagi seluruh lapisan masyarakat. Hal ini sesuai dengan tujuan pemerataan pelayanan kesehatan yang diatur dalam Permenkes 11 tahun 2017 ya. Jadi jawabannya adalah yang A, peningkatan aksesibilitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Selanjutnya, menurut Permenkes nomor 10 tahun 2021 tentang perlindungan tenaga kesehatan yang bekerja di daerah terpencil berhak mendapatkan kompensasi berupa A. Pengurangan jam kerja hingga 50%, B. Tambahan cuti tahunan selama 2 minggu, C. Insentif khusus dan fasilitas pendukung tugas, D. Jaminan promosi jabatan setelah 1 tahun bertugas, atau E. Bebas dari kewajiban melaporkan kinerja bulanan. Jawabannya adalah kita lihat jawaban yang benar itu adalah yang C. Pembahasan, tenaga kesehatan yang bertugas di daerah terpencil, perbatasan, atau tertinggal berhak mendapatkan insentif tambahan dan fasilitas khusus untuk mendukung tugas mereka, sebagaimana diatur dalam Permenkes nomor 10 tahun 2021. Jadi jawabannya yang C. Insentif khusus dan fasilitas pendukung tugas. Selanjutnya, berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan, salah satu wewenang pemerintah dalam situasi darurat kesehatan masyarakat adalah A. Memberikan kebebasan kepada masyarakat untuk memilih metode karantina, B. Melakukan penutupan seluruh wilayah yang terkena dampak wabah, C. Menetapkan karantina wilayah dan isolasi individu sesuai kebutuhan, D. Mengalokasikan anggaran kesehatan dari sektor lain tanpa batas, atau E. Memberikan sanksi pidana kepada semua pelanggar aturan kesehatan. Jawabannya adalah yang kita lihat ya, jawaban yang benar itu adalah yang C. Pembahasan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk menetapkan karantina wilayah atau isolasi individu sesuai dengan tingkat ancaman wabah dan kebutuhan untuk melindungi masyarakat. Jadi jawabannya yang C ya, menetapkan karantina wilayah dan isolasi individu sesuai kebutuhan. Selanjutnya, dalam Permenkes nomor 43 tahun 2016 tentang standar pelayanan kefarmasian di apotik, seseorang apoteker wajib memberikan pelayanan informasi obat yang mencakup A. Manfaat obat, dosis, efek samping, dan interaksi obat, B. Harga obat generik dibandingkan obat bermerek, C. Rekomendasi pengobatan alternatif berbasis herbal, D. Informasi tentang metode produksi obat di pabrik, atau E. Informasi tentang teknologi farmasi terbaru di luar negeri. Jawabannya adalah kita lihat ya, jawaban yang benar itu adalah yang A. Pembahasan, informasi obat harus mencakup manfaat, dosis, efek samping, dan interaksi obat untuk memastikan pasien menggunakan obat secara tepat dan aman. Hal ini sesuai dengan Permenkes 43 2016. Jadi jawabannya yang A ya. Manfaat obat, dosis, efek samping, dan interaksi obat. Selanjutnya, manakah dari berikut yang merupakan tantangan utama dalam tata kelola data kesehatan? A. Overregulasi oleh pemerintah terhadap akses data pasien. B. Kurangnya interoperabilitas antara sistem kesehatan. C. Pemanfaatan big data untuk prediksi kesehatan. D. Penggunaan blockchain dalam pengamanan data kesehatan. Atau E. Kesulitan dalam menerjemahkan data menjadi kebijakan. Jawabannya adalah kita lihat jawaban yang benar itu adalah yang B ya. Pembahasan
Kurangnya interoperabilitas antara sistem kesehatan membuat berbagai organisasi sulit berbagi data secara efektif, sehingga menghambat pengambilan keputusan berbasis data. Ya, jadi jawabannya yang B. Kurangnya interoperabilitas antara sistem kesehatan. Selanjutnya, peran teknologi digital dalam tata kelola kesehatan dapat meningkatkan efisiensi dan aksesibilitas. Namun, salah satu resiko terbesar dalam digitalisasi adalah A. Rendahnya tingkat adopsi teknologi di perkotaan, B. Ketidakcocokan antara teknologi dan sistem manual, C. Meningkatnya potensi pelanggaran privasi dan keamanan data pasien, D. Keterbatasan anggaran untuk mengembangkan teknologi kesehatan, atau E. Penurunan jumlah tenaga medis akibat digitalisasi. Kita lihat ya, jawabannya adalah yang C. Pembahasannya, digitalisasi membawa risiko tinggi terhadap keamanan dan privasi data, terutama jika perlindungan data tidak diimplementasikan dengan baik ya. Jadi salah satu resiko terbesarnya adalah ini teman-teman ya, meningkatnya potensi pelanggaran privasi dan keamanan data pasien. Selanjutnya, dalam sistem kesehatan, pengambilan keputusan berbasis bukti, evidence-based decision making, adalah elemen penting tata kelola. Faktor utama yang mempengaruhi implementasi pendekatan ini adalah A. Ketidaktersediaan data yang dapat diandalkan, B. Kurangnya tenaga kerja kesehatan, C. Kurangnya dana untuk pelatihan pengambilan kebijakan, D. Resistensi budaya terhadap perubahan, atau E. Fokus pada hasil jangka pendek. Jawabannya adalah kita lihat jawaban yang benar itu adalah yang A ya teman-teman. Pembahasan data yang dapat diandalkan dan valid adalah persyaratan utama untuk mendukung pengambilan keputusan berbasis bukti ya. Jadi ketidaktersediaan data yang dapat diandalkan ini faktor utama yang mempengaruhi implementasi pendekatan keputusan berbasis bukti ya dalam sistem kesehatan. Selanjutnya, salah satu elemen penting dalam tata kelola kesehatan adalah evaluasi kebijakan. Evaluasi ini dilakukan untuk A. Mengidentifikasi kekurangan dalam implementasi kebijakan, B. Mengalokasikan anggaran tambahan secara langsung, C. Menilai efektivitas infrastruktur kesehatan, D. Meningkatkan keuntungan finansial dari kebijakan, atau E. Menjaga status quo tanpa perubahan kebijakan. Jawabannya adalah kita lihat ya, jawaban yang benar itu adalah yang A. Pembahasan evaluasi kebijakan bertujuan untuk mengidentifikasi kekurangan dan memberikan dasar bagi perbaikan atau revisi kebijakan. Ya, jadi jawabannya A. Mengidentifikasi kekurangan dalam implementasi kebijakan. Selanjutnya, manakah di bawah ini yang menjadi kunci keberhasilan public-private partnership dalam tata kelola kesehatan? A. Privatisasi total sektor kesehatan, B. Kejelasan peran, tanggung jawab, dan risiko masing-masing pihak, C. Penghapusan regulasi pemerintah terhadap mitra swasta, D. Penyerahan seluruh tanggung jawab pelayanan kepada sektor swasta, E. Fokus pada profitabilitas proyek kesehatan. Jawabannya adalah ya. Kita lihat ya, jawaban yang benar itu adalah yang B, teman-teman. Pembahasannya, keberhasilan PPP ya atau Public Private Partnership sangat bergantung pada kejelasan peran, tanggung jawab, dan resiko untuk mencegah konflik atau tumpang tindih tanggung jawab. Ya, jadi jawabannya yang B ya. Ada kejelasan peran, tanggung jawab, dan risiko masing-masing pihak. Selanjutnya, sebuah program pengendalian TBC di daerah perkotaan menunjukkan kegagalan akibat rendahnya tingkat kepatuhan pasien terhadap pengobatan. Unit yang paling tepat untuk melakukan evaluasi penyebab kegagalan ini adalah
A. Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, B. Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan, C. Sekretariat Jenderal, D. Inspektorat Jenderal, atau E. Pusat Data dan Informasi. Jawabannya adalah yang kita lihat ya, jawabannya adalah yang A. Pembahasan Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit bertanggung jawab terhadap program pengendalian penyakit termasuk TBC dan harus melakukan evaluasi untuk mengidentifikasi penyebab kegagalan. Jadi jawabannya A ya. Yang bertanggung jawab itu Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit. Selanjutnya, Kementerian Kesehatan meluncurkan sistem informasi kesehatan berbasis digital untuk memantau data penyakit secara real-time di seluruh Indonesia. Unit yang bertanggung jawab atas pengelolaan sistem ini adalah A. Sekretariat Jenderal, B. Inspektorat Jenderal, C. Pusat Data dan Informasi, D. Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan, atau E. Badan PPSDM Kesehatan. Jawabannya adalah yang kita lihat jawaban yang benar itu adalah yang C ya. Pembahasan Pusat Data dan Informasi bertugas mengelola sistem informasi kesehatan berbasis data termasuk pemantauan penyakit secara real time. Jadi jawabannya ya Pusdatin atau Pusat Data dan Informasi. Selanjutnya, Kementerian Kesehatan meluncurkan pelatihan khusus bagi tenaga kesehatan untuk menghadapi pandemi. Unit yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pelatihan ini adalah A. Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan, B. Inspektorat Jenderal, C. Badan Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kesehatan atau PPSDM, D. Pusdatin atau Pusat Data dan Informasi, E. Sekretariat Jenderal. Jawabannya adalah kita lihat jawabannya yang benar adalah yang C. Pembahasan PPSDM Kesehatan memiliki tanggung jawab utama dalam pelatihan dan pengembangan kapasitas tenaga kesehatan di seluruh Indonesia. Jadi jawabannya yang C, Badan Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kesehatan. Selanjutnya, Program Nasional Pemberantasan Stunting membutuhkan kerjasama antara Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat dan Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit. Untuk memastikan program berjalan lancar, koordinasi lintas direktorat ini dikoordinasikan oleh A. Sekretariat Jenderal, B. Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan, C. Biro Perencanaan dan Anggaran, D. Pusat Data dan Informasi, atau E. Inspektorat Jenderal. Jawabannya adalah kita lihat yang benar itu adalah yang A ya. Pembahasan Sekretariat Jenderal bertugas memastikan koordinasi lintas direktorat berjalan dengan baik untuk mencapai target program nasional. Jadi jawabannya A ya, Sekjen atau Sekretariat Jenderal. Selanjutnya, Inspektorat Jenderal menemukan potensi penyimpangan anggaran dalam program pembangunan rumah sakit. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah A. Memberikan rekomendasi penghentian program, B. Melakukan audit investigasi lebih lanjut untuk mendapatkan bukti tambahan, C. Melaporkan langsung kepada Presiden untuk tindakan lebih cepat, D. Menghentikan sementara semua aktivitas di rumah sakit terkait, atau E. Membuka penyelidikan bersama dengan pihak swasta. Jawabannya adalah kita lihat yang benar itu yang B. Pembahasan langkah awal adalah melakukan audit investigasi untuk memastikan adanya bukti tambahan sebelum mengambil tindakan lebih lanjut ya. Jadi yang B teman-teman, jadi lakukan audit investigasi lebih lanjut untuk mendapatkan bukti-bukti tambahan. Selanjutnya, seseorang administrator kesehatan harus mampu mengidentifikasi resiko dalam pengelolaan fasilitas kesehatan. Resiko terbesar yang harus diprioritaskan untuk mitigasi adalah A. Rendahnya adopsi teknologi kesehatan, B. Kurangnya pelaporan administrasi secara rutin, C. Penyalahgunaan anggaran oleh staf, D. Ketidakhadiran pasien dalam jadwal pengobatan, atau E. Tingginya biaya perawatan pasien di rumah sakit. Jawabannya adalah kita lihat ya, yang benar itu adalah yang C. Pembahasan
Penyalahgunaan anggaran adalah resiko kritis yang harus segera dimitigasi untuk menjaga kepercayaan masyarakat dan keberlanjutan fasilitas kesehatan. Ya, jadi jawabannya yang C ya, penyalahgunaan anggaran oleh staf. Selanjutnya, dalam tugasnya, administrator kesehatan seringkali dihadapkan pada konflik antara efisiensi anggaran dan kualitas layanan. Solusi yang paling tepat adalah A. Mengurangi jumlah layanan untuk menekan pengeluaran, B. Menjaga keseimbangan antara kualitas layanan dan efisiensi anggaran melalui analisis biaya manfaat, C. Fokus pada pengurangan biaya tenaga kerja tanpa evaluasi, D. Mengutamakan efisiensi anggaran tanpa mempertimbangkan kebutuhan pasien, E. Meningkatkan tarif layanan untuk menutupi biaya operasional. Jawabannya adalah kita lihat jawaban yang benar itu adalah yang B ya teman-teman. Pembahasan pendekatan analisis biaya manfaat memungkinkan administrator untuk menentukan prioritas program yang memberikan dampak terbesar dengan sumber daya terbatas. Ya, jadi jawabannya yang B. Menjaga keseimbangan antara kualitas layanan dan efisiensi anggaran melalui analisis biaya manfaat. Selanjutnya, administrator kesehatan memiliki peran dalam pengembangan kebijakan kesehatan daerah. Langkah pertama dalam menyusun kebijakan adalah A. Menghitung anggaran yang tersedia, B. Menganalisis data kesehatan masyarakat, C. Mengadakan pertemuan dengan stakeholder tanpa data pendukung, D. Meniru kebijakan daerah lain tanpa modifikasi, E. Mengarahkan semua kebijakan untuk mendukung layanan rumah sakit rujukan. Jawabannya adalah kita lihat. Jawabannya adalah yang B. Pembahasan analisis data kesehatan masyarakat adalah langkah awal untuk memahami masalah utama yang perlu diatasi melalui kebijakan. Ya, jadi jawabannya yang B ya. Menganalisis data kesehatan masyarakat. Selanjutnya, dalam sistem pengelolaan data, administrator kesehatan harus memastikan data digunakan untuk A. Publikasi ilmiah semata, B. Pengambilan keputusan berbasis bukti, C. Kepentingan administrasi internal saja, D. Menyusun laporan tahunan tanpa evaluasi lebih lanjut, atau E. Fokus pada target jangka pendek. Jawabannya adalah kita lihat ya, yang benar itu yang B teman-teman. Pembahasan data harus digunakan untuk pengambilan keputusan berbasis bukti sehingga program kesehatan yang dirancang lebih efektif dan tepat sasaran. Ya, jadi B ya, pengambilan keputusan berbasis bukti. Selanjutnya, manakah dari langkah berikut yang paling mencerminkan tugas seorang administrator kesehatan dalam pengelolaan program kesehatan? A. Memberikan pelatihan langsung kepada tenaga medis, B. Mengatur jadwal kerja tenaga medis di rumah sakit, C. Menyiapkan laporan tahunan untuk lembaga internasional, D. Mengawasi pengadaan alat kesehatan tanpa melibatkan pihak lain, E. Menyusun rencana strategis untuk meningkatkan akses layanan kesehatan. Jawabannya adalah kita lihat ya, jawaban yang benar itu yang E teman-teman. Pembahasannya, administrator kesehatan bertugas menyusun rencana strategis untuk meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan. Ya, jadi jawabannya E. Menyusun rencana strategis untuk meningkatkan akses layanan kesehatan. Selanjutnya, sebuah kebijakan peningkatan gizi anak gagal mencapai target karena rendahnya partisipasi masyarakat. Solusi paling efektif untuk meningkatkan partisipasi adalah A. Menyerahkan tanggung jawab program sepenuhnya kepada pemerintah pusat, B. Memberikan insentif keuangan kepada orang tua yang berpartisipasi, C. Melibatkan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan program, D. Mengurangi cakupan program untuk fokus pada kelompok tertentu, E. Menambahkan lebih banyak tenaga kesehatan untuk mendukung program. Jawabannya adalah kita lihat yang benar itu adalah yang C. Pembahasan melibatkan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan program meningkatkan rasa memiliki, sehingga partisipasi mereka juga akan meningkat. Jawabannya yang C ya, melibatkan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan program. Selanjutnya, sebuah kebijakan promosi kesehatan tentang bahaya merokok berhasil meningkatkan kesadaran masyarakat sebesar 30%.
tetapi konsumsi rokok tidak menurun. Langkah yang sebaiknya dilakukan adalah A. Menghentikan kebijakan karena dianggap tidak efektif, B. Menambah program pelengkap seperti regulasi harga dan pembatasan iklan rokok, C. Memperluas cakupan kebijakan ke daerah lain, D. Mengalihkan fokus kebijakan ke isu kesehatan lainnya, atau E. Memberikan sanksi kepada masyarakat yang tetap merokok. Jawabannya adalah kita lihat ya, yang benar itu jawabannya yang B. Pembahasannya, meningkatkan kesadaran adalah langkah awal, tetapi harus dilengkapi dengan kebijakan pelengkap, seperti pembatasan iklan, regulasi harga, atau larangan di area tertentu ya. Jadi jawabannya B ya, bisa melakukan penambahan program pelengkap seperti regulasi harga dan pembatasan iklan rokok. Selanjutnya, dalam evaluasi program ditemukan bahwa program pencegahan penyakit menular tidak berhasil menurunkan angka kejadian penyakit karena kurangnya sosialisasi. Langkah paling tepat untuk memperbaiki efektivitas program adalah A. Menambah anggaran untuk pengadaan vaksin, B. Meningkatkan kegiatan promosi dan sosialisasi program di masyarakat, C. Mengubah program menjadi fokus pada pengobatan bukan pencegahan, D. Penghapusan program yang dianggap tidak berhasil, atau E. Menyerahkan pelaksanaan program kepada sektor swasta. Jawabannya adalah kita lihat ya, yang benar itu adalah yang B. Pembahasan, sosialisasi adalah kunci keberhasilan program pencegahan karena masyarakat perlu memahami pentingnya pencegahan penyakit. Ya, jadi jawabannya B. Meningkatkan kegiatan promosi dan sosialisasi program di masyarakat. Selanjutnya, program peningkatan konsumsi sayur dan buah di daerah pedesaan mengalami kendala karena harga buah dan sayur relatif mahal. Solusi yang paling relevan untuk kebijakan ini adalah A. Memberikan subsidi untuk sayur dan buah di pasar tradisional, B. Mengalihkan fokus program ke makanan lain yang lebih murah, C. Mengurangi cakupan program hanya untuk daerah perkotaan, D. Meningkatkan promosi kesehatan tanpa mengatasi masalah harga, E. Mengimpor buah dan sayur dari luar negeri untuk menurunkan harga. Jawabannya adalah kita lihat jawaban yang benar adalah yang A. Pembahasan, subsidi dapat menurunkan harga sayur dan buah sehingga lebih terjangkau bagi masyarakat. Mendukung keberhasilan program. Jadi jawabannya yang A ya, memberikan subsidi untuk sayur dan buah di pasar tradisional. Selanjutnya, program pengembangan fasilitas kesehatan di daerah terpencil bertujuan meningkatkan akses layanan kesehatan. Setelah 5 tahun, tingkat kunjungan ke fasilitas kesehatan tetap rendah. Langkah terbaik dalam evaluasi kebijakan ini adalah A. Menghapus fasilitas kesehatan yang tidak digunakan masyarakat, B. Mengadakan survei kebutuhan masyarakat untuk memahami hambatan akses, C. Menambah fasilitas kesehatan di wilayah tersebut, D. Mengubah fokus program menjadi layanan kesehatan berbasis digital, atau E. Mengurangi anggaran untuk fasilitas kesehatan di wilayah tersebut. Jawabannya adalah kita lihat ya, jawaban yang benar itu adalah yang B. Pembahasan, survei kebutuhan masyarakat membantu memahami hambatan yang menyebabkan rendahnya tingkat kunjungan, sehingga kebijakan dapat disesuaikan. Ya, jadi jawabannya yang B ya. Mengadakan survei kebutuhan masyarakat untuk memahami hambatan akses. Selanjutnya, dalam konteks pengembangan kebijakan kesehatan nasional, salah satu langkah kunci dalam analisis kebijakan adalah penilaian aktor yang terlibat. Aktor yang dianggap sebagai policy entrepreneurs biasanya memiliki karakteristik berikut kecuali A. Memiliki kapasitas untuk memanfaatkan momentum politik, B. Terhubung dengan berbagai jaringan strategis, C. Berperan sebagai pembuat kebijakan formal utama, D. Memiliki visi yang jelas tentang reformasi kebijakan, atau E. Mampu mengakses sumber daya yang dibutuhkan untuk mempengaruhi kebijakan. Jawabannya adalah kita lihat jawaban yang benar itu adalah yang C. Pembahasan, policy entrepreneurs adalah individu atau kelompok yang mendorong kebijakan tertentu
dengan cara menghubungkan masalah, solusi, dan momentum politik. Meskipun mereka memiliki pengaruh besar, mereka tidak selalu berperan sebagai pembuat kebijakan formal utama. Sebaliknya, jika mereka sering bekerja di belakang layar untuk membangun dukungan dan meyakinkan pembuat kebijakan, ya. Singkatnya jawabannya yang C ya, berperan sebagai pembuat kebijakan formal utama. Ini yang bukan atau kecuali. Selanjutnya, dalam merancang intervensi pembangunan kesehatan, pendekatan berbasis bukti ya, atau evidence-based approach sangat penting. Apa tahapan pertama yang harus dilakukan dalam pendekatan ini? A. Mengidentifikasi pilihan solusi yang tersedia. B. Melakukan kajian literatur sistematis. C. Mengidentifikasi masalah kesehatan utama. D. Menyusun indikator evaluasi program. Atau E. Membentuk tim ahli lintas sektor. Jawabannya adalah kita lihat ya, yang benar itu adalah yang C. Pembahasan tahap pertama dalam pendekatan berbasis bukti adalah mengidentifikasi masalah kesehatan utama yang akan diatasi. Setelah itu, dilakukan kajian literatur sistematis. Baru penyusunan solusi dan langkah-langkah lainnya. Penentuan masalah yang jelas adalah fondasi seluruh proses intervensi. Jadi yang pertama itu yang dilakukan adalah yang C ya, melakukan identifikasi masalah kesehatan utama. Nah, setelah itu baru melakukan identifikasi pilihan solusi yang tersedia atau yang A ya. Nah, dan itu selanjutnya, langkah-langkah selanjutnya. Oke, selanjutnya. Dalam kerangka WHO mengenai sistem kesehatan ya, Health System Framework, manakah komponen yang paling langsung berhubungan dengan pengelolaan logistik obat-obatan? A. Leadership and Governance. B. Health Financing. C. Health Information System. D. Access to Essential Medicine. Atau E. Service Delivery. Jawabannya adalah kita lihat jawabannya itu yang D. Pembahasan komponen Access to Essential Medicine secara langsung mencakup pengelolaan logistik, distribusi, dan aksesibilitas obat-obatan esensial dalam sistem kesehatan. Komponen ini sangat penting untuk memastikan ketersediaan obat yang dibutuhkan masyarakat. Ya, jadi jawabannya yang D. Selanjutnya, dalam evaluasi program kesehatan, salah satu model evaluasi yang populer adalah Logical Framework Approach atau LFA ya. Pada apa elemen utama yang tidak termasuk dalam LFA? A. Input, B. Output, C. Outcome, D. Feedback loop, atau E. Goal. Jawabannya adalah kita lihat ya, jawabannya yang benar itu adalah D ya, feedback loop. Pembahasan Logical Framework Approach berfokus pada hubungan hierarkis antara input, output, outcome, dan goal. Feedback loop tidak secara spesifik menjadi bagian dari LFA, meskipun evaluasi sering membutuhkan mekanisme umpan balik ya. Jadi yang tidak termasuk dalam LFA ya itu adalah yang feedback loop. Selanjutnya, faktor apa yang paling mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan kesehatan di tingkat lokal dalam konteks desentralisasi? A. Stabilitas politik di tingkat nasional. B. Kapasitas sumber daya manusia di tingkat lokal. C. Regulasi kesehatan nasional yang ketat. D. Dukungan dari organisasi internasional. Atau E. Ketersediaan infrastruktur teknologi. Jawabannya adalah kita lihat ya, jawabannya benar itu yang B. Pembahasan keberhasilan implementasi kebijakan kesehatan di tingkat lokal sangat tergantung pada kapasitas sumber daya ya. Dalam desentralisasi, pemerintah daerah memegang peran utama sehingga kompetensi SDM menjadi kunci. Yang B, kapasitas sumber daya manusia tingkat lokal. Selanjutnya, izin operasional fasilitas kesehatan dapat dicabut apabila
A. Pemilik fasilitas kesehatan berpindah lokasi. B. Fasilitas kesehatan terbukti melakukan pelanggaran berat terhadap standar pelayanan. C. Terdapat keluhan pasien mengenai biaya pelayanan yang mahal. D. Terjadi pergantian kepemilikan fasilitas kesehatan. E. Tidak melaporkan operasional rutin kepada dinas kesehatan. Jawabannya adalah kita lihat ya, yang benar itu yang B, teman-teman. Pembahasan pelanggaran berat terhadap standar pelayanan kesehatan seperti ketidakpatuhan terhadap protokol keselamatan pasien dapat menyebabkan pencabutan izin operasional. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009. Ya, jadi jawabannya yang B ya, fasilitas kesehatan terbukti melakukan pelanggaran berat terhadap standar pelayanan. Selanjutnya, menurut regulasi, pengelolaan klinik harus dilakukan oleh A. Dokter spesialis, B. Perawat senior, C. Dokter atau tenaga kesehatan yang memiliki STR dan SIP, D. Pemilik klinik tanpa latar belakang kesehatan, E. Kepala Dinas Kesehatan daerah setempat. Jawabannya. Kita lihat jawabannya benar itu adalah yang C ya. Pembahasan klinik harus dikelola oleh dokter atau tenaga kesehatan yang memiliki STR dan SIP untuk menjamin kompetensi pengelolaan sesuai dengan Permenkes Nomor 9 Tahun 2014. Jadi pengelolaan klinik itu harus dilakukan oleh dokter ya atau tenaga kesehatan yang memiliki STR dan SIP. Selanjutnya, apa tujuan utama dari pengurusan STR bagi tenaga kesehatan? A. Mendapatkan perlindungan hukum dalam praktiknya. B. Mempermudah tenaga kesehatan memperoleh izin usaha. C. Memberikan peluang untuk membuka fasilitas kesehatan sendiri. D. Memastikan bahwa tenaga kesehatan bekerja sesuai wilayah. E. Memberikan pengakuan formal atas kompetensi profesi. Jawabannya adalah kita lihat jawaban yang benar itu adalah yang E. Pembahasan STR berfungsi sebagai pengakuan formal atas kompetensi tenaga kesehatan setelah memenuhi persyaratan pendidikan dan pelatihan sebagaimana diatur dalam Permenkes ya. Jadi jawabannya E, memberikan pengakuan formal atas kompetensi profesi. Selanjutnya, apakah yang dimaksud dengan AMDAL dalam konteks perizinan fasilitas kesehatan? A. Analisis mengenai dampak layanan. B. Analisis mengenai dampak lingkungan. C. Analisis manajemen dan dampak legalitas. D. Asesmen manajemen dan data lingkungan. E. Asesmen mengenai dampak layanan kesehatan. Jawabannya adalah kita lihat ya, jawabannya benar itu adalah yang B. Pembahasan AMDAL adalah analisis mengenai dampak lingkungan. Dokumen wajib untuk pendirian fasilitas kesehatan guna memastikan dampaknya terhadap lingkungan ya. Jadi jawabannya yang B ya. Analisis mengenai dampak lingkungan. Selanjutnya, pendirian rumah sakit di wilayah terpencil atau perbatasan memiliki regulasi khusus berupa A. Insentif pajak dari pemerintah pusat. B. Relaksasi persyaratan fasilitas dan peralatan. C. Kewajiban hanya menggunakan tenaga kesehatan lokal. D. Dukungan penuh dari pemerintah daerah tanpa syarat. E. Larangan menerima pasien dari luar wilayah tersebut. Jawabannya adalah kita lihat jawaban yang benar itu adalah yang B. Pembahasan pendirian rumah sakit di wilayah terpencil atau perbatasan diberikan relaksasi persyaratan tertentu untuk meningkatkan aksesibilitas layanan kesehatan sebagaimana diatur dalam Permenkes Nomor 3 Tahun 2020 ya. Jadi jawabannya yang B. Relaksasi persyaratan fasilitas dan peralatan. Selanjutnya, apa tujuan utama dari akreditasi fasilitas pelayanan kesehatan di Indonesia? A. Memberikan keuntungan finansial bagi pemilik fasilitas kesehatan. B. Menjamin keamanan dan keselamatan pasien melalui standar pelayanan. C. Meningkatkan jumlah pasien yang dilayani. D. Memenuhi persyaratan administratif dari pemerintah daerah. Atau E. Mendapatkan insentif pajak dari pemerintah pusat. Jawabannya adalah kita lihat ya, jawaban yang benar itu adalah yang B.
Pembahasan tujuan utama akreditasi adalah memastikan fasilitas pelayanan kesehatan memberikan pelayanan yang aman, bermutu, dan berorientasi pada keselamatan pasien sesuai dengan regulasi akreditasi yang berlaku di Indonesia. Ya, jadi jawabannya yang B, teman-teman. Menjamin keamanan dan keselamatan pasien melalui standar pelayanan. Selanjutnya, akreditasi rumah sakit di Indonesia dilakukan oleh A. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS, B. Komite Akreditasi Nasional, C. Komisi Akreditasi Rumah Sakit, D. Dinas Kesehatan Provinsi, atau E. Lembaga Sertifikasi ISO atau ISO ya. Kita lihat jawaban yang benar adalah yang C. Pembahasan Komisi Akreditasi Rumah Sakit atau KARS adalah lembaga independen yang bertugas melakukan akreditasi terhadap rumah sakit di Indonesia sesuai standar nasional dan internasional ya. Jadi jawabannya adalah KARS atau Komisi Akreditasi Rumah Sakit. Selanjutnya, apa yang menjadi salah satu syarat wajib bagi rumah sakit untuk mengikuti akreditasi? A. Memiliki laboratorium dengan standar internasional. B. Menyediakan layanan khusus untuk pasien asing. C. Telah beroperasi minimal 1 tahun. D. Terdaftar sebagai fasilitas kesehatan kelas A. E. Mendapatkan penghargaan dari Dinas Kesehatan setempat. Jawabannya adalah kita lihat jawabannya yang benar itu adalah yang C. Pembahasan rumah sakit yang ingin mengikuti akreditasi harus sudah beroperasi minimal 1 tahun agar dapat dinilai berdasarkan standar pelayanan yang konsisten ya. Jadi jawabannya yang C ya. Telah beroperasi minimal 1 tahun. Selanjutnya, apa yang menjadi fokus utama dalam proses akreditasi fasilitas pelayanan kesehatan? A. Pengelolaan keuangan fasilitas kesehatan. B. Pemenuhan standar mutu pelayanan dan keselamatan pasien. C. Tingkat kepuasan pegawai terhadap manajemen. D. Jumlah pasien yang dirujuk ke fasilitas lain. Atau E. Ketersediaan teknologi canggih di fasilitas tersebut. Jawabannya adalah kita lihat jawaban yang benar itu adalah yang B ya teman-teman. Pembahasan akreditasi berfokus pada standar mutu pelayanan dan keselamatan pasien untuk memastikan fasilitas kesehatan memberikan layanan terbaik kepada masyarakat ya. Jadi jawabannya yang B ya. Pemenuhan standar mutu pelayanan dan keselamatan pasien. Selanjutnya, manakah dari berikut ini yang tidak termasuk dalam standar akreditasi rumah sakit? A. Hak pasien dan keluarga. B. Keselamatan dan kesehatan kerja pegawai. C. Pengelolaan obat dan farmasi. D. Pengelolaan aset properti rumah sakit. Atau E. Peningkatan mutu dan keselamatan pasien. Jawabannya adalah kita lihat ya. Jawaban yang benar itu adalah yang D. Pembahasan standar akreditasi lebih fokus pada pelayanan dan keselamatan pasien serta pengelolaan sumber daya manusia dibandingkan pengelolaan aset properti. Ya, jadi jawabannya yang D ya, pengelolaan aset properti rumah sakit. Selanjutnya, apa yang menjadi tujuan penerapan ISO 13485 pada alat kesehatan? A. Menjamin pengelolaan keuangan produsen alat kesehatan. B. Meningkatkan efisiensi distribusi alat kesehatan. C. Memastikan sistem manajemen mutu khusus untuk alat kesehatan. D. Meningkatkan keuntungan perusahaan produsen. E. Membatasi jumlah produk yang boleh diedarkan. Jawabannya adalah kita lihat jawaban yang benar itu adalah yang C. ISO 13485 adalah standar internasional yang menjamin sistem manajemen mutu untuk alat kesehatan guna memastikan keamanan dan efektivitas produk. Ya, jadi jawabannya yang C ya, memastikan sistem manajemen mutu khusus untuk alat kesehatan. Selanjutnya, manakah produk kesehatan berikut yang memerlukan registrasi halal di Indonesia? A. Obat herbal. B. Obat-obat farmasi. C. Suplemen kesehatan. D. Semua produk yang mengandung bahan hewani. Atau E. Semua jawaban benar. Jawabannya adalah kita lihat ya. Jawabannya adalah E.
Pembahasan semua produk kesehatan yang mengandung bahan hewani atau digunakan oleh umat muslim wajib memenuhi persyaratan sertifikasi halal sesuai regulasi ya. Jadi semua ini wajib ya. Wajib untuk memerlukan registrasi halal. Sehingga jawabannya adalah semua benar. Selanjutnya, apa fungsi utama sertifikasi halal pada produk farmasi dan alat kesehatan di Indonesia? A. Meningkatkan kualitas produk lokal. B. Memenuhi kebutuhan pasar internasional. C. Memberikan kepastian kepada konsumen muslim terkait kehalalan produk. D. Menambah nilai ekonomis produk farmasi. Atau E. Memenuhi persyaratan perdagangan bebas ASEAN. Jawabannya adalah kita lihat ya. Yang benar itu yang C. Pembahasan sertifikasi halal pada produk farmasi dan alat kesehatan memberikan jaminan kepada konsumen muslim bahwa produk tersebut sesuai dengan syariat Islam ya. Jadi jawabannya yang C ya, memberikan kepastian kepada konsumen muslim terkait kehalalan produk. Selanjutnya, manakah peraturan yang mengatur izin edar obat dan alat kesehatan di Indonesia? A. Peraturan Pemerintah Nomor 7298, B. Undang-Undang Nomor 36 2009 tentang Kesehatan, C. Peraturan Menteri Kesehatan 14 2021, D. Peraturan BPOM Nomor 24 Tahun 2017, atau E. Semua jawaban benar. Kita lihat jawaban yang benar itu adalah yang E ya. Pembahasan semua peraturan tersebut berkontribusi dalam pengaturan izin, edar, dan standar keamanan obat serta alat kesehatan Indonesia ya. Sehingga jawabannya yang E ya. Semua aturan-aturan ini merupakan aturan-aturan yang mengatur izin edar obat dan alat kesehatan di Indonesia ya. Semuanya berkontribusi terhadap itu. Sehingga jawabannya benar semua. Selanjutnya, apa yang dimaksud dengan Good Clinical Practice atau GCP? A. Standar pelayanan pasien di rumah sakit. B. Panduan internasional untuk pelaksanaan uji klinis. C. Proses sertifikasi tenaga kesehatan di bidang farmasi. D. Sistem distribusi obat ke apotik. Atau E. Protokol pembuatan alat kesehatan. Jawabannya adalah kita lihat ya. Yang benar itu jawabannya adalah yang B. Jadi pembahasan Good Clinical Practice atau GCP adalah standar internasional untuk pelaksanaan uji klinis, kemudian memastikan etika, kualitas data, dan keselamatan subjek uji klinis. Ya, jadi jawabannya yang B. Panduan internasional untuk pelaksanaan uji klinis. Baiklah teman-teman, demikianlah ya 50 contoh soal yang sudah kita simulasikan tadi. Dan mudah-mudahan apa yang sudah kita latihan ini, 50 soal ini, itu menambah wawasan kita, sehingganya bisa mempermudah saat kita ujian nanti gitu ya. Dan pada akhirnya teman-teman, hasil yang baik dikarenakan usaha yang baik. Terima kasih, semoga sukses. Sampai jumpa di pembahasan soal selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.